diaktifkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadakir in nafa'atid dzikra. Sayadzakkaru man yahsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Jazakallah Mas Rizky Mandala. Terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Ke acara selanjutnya, acara inti. Sebelum acara inti, saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian untuk mempersiapkan alat tulisnya dulu. Nanti silakan saat mendengarkan pembinaan bisa ditulis poin-poin pentingnya seperti itu. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembinaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Mustafa. Kepada Pak Mustafa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Umaro wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian, santri pesantren Baitul Quran Cendekia yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah, kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka pembinaan online santri pesantren Baitul Quran Cendekia. Dan malam hari ini Pak Mustafa akan menyampaikan materi bagian dari yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan kaitannya dengan 10 kompetensi santri pesantren Baitul Quran Cendekia, yaitu harisun ala waqtihi, yaitu kemampuan mengelola waktu dengan baik. Ini tidak hanya santri saja, tapi juga semuanya ya, semuanya dituntut, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai murid, sebagai santri, sebagai anak,
sebagai pemuda, seluruhnya dituntut bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, ini menjadi salah satu kompetensi atau kemampuan yang harapannya bisa dimiliki oleh siswa dan santri di SMP Pesantren Baitul Quran Cendekia. Nah, apa yang menjadi landasan dari kompetensi ini? Landasannya adalah yaitu surat Al-Asr ya. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi surat Al-Asr ini suratnya pendek, hanya 3 ayat tetapi mengandung makna yang begitu luas, umum, dan dalam. Artinya di sini ya Allah bersumpah ya dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu itu bagi manusia. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial, ada waktu untung, ada waktu mujur, ada waktu hancur ya. Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah jangan sampai kita punya persepsi hari sial, hari naas, hari rugi, dan seterusnya, bukan. Tetapi sekali lagi sesuai dengan hadis Rasulullah, riwayat Muslim, jangan mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Yang salah bukan waktunya, tetapi yang salah adalah yang diberi waktu. Ya. Nah, yang kemudian kata al-insan di surat Al-Asr itu berbentuk makrifat, menunjuk pada keseluruhan manusia, baik yang mukmin, yang beriman, maupun yang tidak beriman atau kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukalaf. Mukalaf itu yang mendapat beban perintah agama. Jadi kalau yang tidak mukalaf, misalnya masih anak kecil, belum balik, nah tidak masuk dalam ayat ini. Jadi ukurannya balik itu kan untuk yang laki-laki sudah mimpi basah. Untuk yang perempuan sudah haid atau datang bulan. Nah, itu harus difahami. Berarti sekali lagi perintah itu ya merujuk pada orang yang sudah mukallaf, yang sudah mendapat beban perintah agama. Tapi kalau yang tidak mukallaf seperti bayi, anak kecil, belum balik, nah itu tidak termasuk dalam ayat ini. Kemudian kata lafi ya merupakan gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat dan wadah. Dengan demikian ya semua manusia berada dalam wadah khusr. Nah, ya. Khusr apa? Ya, khusr pada ayat ini menggunakan bentuk nakirah sehingga maknanya adalah kerugian yang besar atau beraneka ragam kerugian. Jadi khusr itu artinya kerugian yang besar atau beraneka ragam kerugian. Bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah di ayat di surat Al-Asr ini adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah amanu, ya, yang beriman, wa amilu, yaitu yang beramal, yang beramal, wa amilu solihati, yang beramal solih, wa tawasaw bil haq, yang saling menasehati tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yang keempat yaitu saling menasehati
tentang kesabaran. Jadi kalau kita ingin sebagai manusia itu tidak rugi, itu yang pertama syaratnya adalah iman. Ya, kita harus menjaga iman kita. Kemudian beramal soleh atau beramal kebaikan. Kemudian yang ketiga, saling menasehati tentang kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati tentang kesabaran. Nah itu empatnya itu rumusnya, formulanya. Sehingga kita kalau tidak rugi, ya harus melaksanakan keempatnya ini. Nah, ada hadis ya, ini riwayat Al-Hakim, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah ini, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi kalau ini masih muda, kategori muda ya. Anak-anakku semuanya santri ini kategori masih muda. Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Ya. Kalau anak-anakku punya cita-cita ingin menjadi hafid dan hafidhah, gunakan waktu muda ini dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti bagaimana strateginya mengatur waktu supaya bisa menjadi hafid dan hafidhah. Ya, ini harus upayakan, diikhtiarkan, dan tidak kalah penting adalah senantiasa minta doa supaya ya di waktu muda ini anak-anakku semuanya bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian wasihataka qabla saqomika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi bisa dibayangkan anak-anakku semuanya, Ustadz Ustadzah, kalau kita sakit itu baru merasakan nikmat. Ya, kita sakit gigi itu baru merasakan nikmatnya punya gigi. Pada saat kita tidak sakit gigi ya, makan itu wah seenaknya mungkin. Terus tidak merasakan kenikmatan punya gigi yang sehat. Coba ini ada enggak yang punya gigi yang berlubang? Kalau kemasukan makanan kecil saja sakitnya luar biasa. Atau giginya kerowok, atau giginya grepes, giginya sakit. Nah, ini tentu inginnya pada saat sakit itu inginnya segera sehat ya. Tetapi kadang yang melupakan ya, yang membuat kita lupa itu saat kita sehat kita tidak rajin beribadah, kita tidak rajin beramal kebaikan. Sehingga ya dengan diberikan nikmat sehat kita maksimalkan. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ya. Kemudian wahina qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa kefakiranmu ya. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, kemiskinanmu. Jadi gunakan ya apa istilahnya harta yang dimiliki untuk berbuat baik, untuk menjaga keimanan, untuk berbuat baik, untuk saling menasehati ya dalam kebaikan dan kebenaran ya serta dalam kesabaran. Jangan sampai harta yang dimiliki hanya untuk foya-foya, hanya untuk senang-senang, hanya untuk berpesta. Nah, itu rugi itu. Nah, harusnya kekayaan yang digunakan bisa diinfakkan, bisa disedekahkan, bisa diwakafkan. Nah, itu ya. Itu luar biasa. Makanya jangan sampai ya itu kaya membuat lupa. Nah, ini mungkin anak-anakku istilahnya belum ibaratnya yang punya harta kan masih
bapak dan ibu ya, bapak dan ibu. Nah, setidaknya kalau bapak ibunya kaya itu bagaimana anaknya? Apakah pesta, foya-foya? Nah, itu berarti tidak mensyukuri nikmat. Yang mensyukuri nikmat itu adalah ya menginfakkan, mengalokasikan ya kekayaan yang dimiliki atau yang diberikan oleh orang tua ya, itu untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf dan seterusnya. Ya, untuk hal-hal yang berbuat baik, untuk beli buku, beli kitab, untuk sekolah dan seterusnya. Nah, itu artinya ya digunakan masa kaya sebelum datang masa kefakiranmu. Karena apa? Kalau pada saat nggak punya duit, nggak punya uang, ya itu nggak bisa apa? Pasti akan mengalami kesulitan. Nah, coba aja misalnya pada saat punya data, ya data internet. Nah, itu banyak mana dibuat untuk browsing, ya ilmu-ilmu agama untuk browsing apa misalnya mencari tilawah yang apa istilahnya bagus untuk mendengarkan almat surat atau untuk melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah ini tentu akan apa sekali lagi berpengaruh pada bagaimana kita mensikapi kelonggaran ataupun kekayaan yang dimiliki itu dengan bagaimana dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ya, itu wafaro hoka qabla syaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi ini apalagi ada program ziyadah ya. Program ziyadah di program pandemi ini harusnya lebih optimal ya, lebih optimal. Nah, kalau misalnya kok tidak optimal, itu berarti ada masalah di kita ya. Ya, malah justru luangnya diisi dengan kesibukan yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, dengan cita-cita anak-anakku semuanya. Kalau cita-citanya ingin menjadi hafid dan hafidhah, bagaimana waktunya disibukkan dengan menghafal Al-Quran. Tapi kalau bercita-cita menjadi hafid dan hafidhah, waktunya kok tidak disibukkan dengan menghafal Al-Quran, nah bagaimana bisa tercapai? Nah, nanti di akhir slide Pak Mustafa akan sampaikan bagaimana kita semuanya atau anak-anakku ini bisa hafal 1 juz. Nah, dulu pernah kita sampaikan juga harus kita ulang lagi. Ada yang mungkin 3 bulan bisa selesai 1 juz. Sehingga ini akhir tahun ini misalnya ziyadah 1 juz. Nah, itu berapa hari, berapa baris dalam sehari harus diselesaikan. Nah, ini menggunakan masa luang sebelum datang masa sibuk. Jangan sampai waktu luang untuk hal-hal yang di luar tujuan atau cita-cita anak-anakku semua. Yang kelima di sini wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, kita selama masih hidup ini insya Allah apa yang istilahnya kita cita-citakan kita berkesempatan untuk meraihnya. Tapi kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, kita tinggal mempertanggungjawabkan ya perbuatan kita. Oleh karena itu sekali lagi ya, selama nyawa masih di kandung badan, selama kita masih hidup ya, kita gunakan waktu kehidupan kita itu untuk meraih cita-cita kita. Yaitu menjadi hafid hafidhah ya. Harapannya insya Allah nanti kalau bisa tercapai menjadi hafid dan hafidhah, nah itu apa insya Allah banyak keberkahan yang akan didapatkan. Kemarin saya diskusi dengan anak-anak itu ya, yang keempat itu saya tanya, nak
Kamu pengen cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber Bi misalnya. Loh, kenapa kok pengen jadi YouTuber? YouTuber itu duitnya banyak Bi, gitu kan. Saya terangkan ke anak saya jelaskan, ini masih kelas 2 SD ini anak saya. Namanya Mursi itu ya. Anakku ya, kamu milih mana? Mau menjadi penghafal Al-Qur'an, duitnya banyak, atau menjadi orang yang duitnya banyak tapi tidak hafal Al-Qur'an. Ayo anak-anakku misalnya diminta untuk memilih ya, apa? Memilih misalnya hafid Al-Qur'an ya atau orang yang sekali lagi punya duit banyak atau pekerjaan yang sukses. Ingat anak-anakku, yang diinginkan oleh orang tua, yang didambakan oleh orang tua satu, anak-anakku rajin sholat. Nah, jadi itu yang utama. Jangan sampai menjadi ya anak itu malas dalam sholat. Itu orang tua sakitnya luar biasa. Ya, kecewanya luar biasa. Tapi akan senang, bangga, ya, bersyukur bapak dan ibu, orang tua kalian seandainya yang satu. Satu yang utama adalah anak-anakku rajin sholat. Ya, jangan sampai bermalas-malasan dalam sholat. Ya, itu yang utama. Kan tidak boleh mensekutukan Allah ya pelajarannya Luqman tuh. Ya bunaya ya. Yang pertama tidak mensekutukan Allah. Kemudian kan yang utama itu yang mungkin indikatornya paling mudah yaitu bisa menjaga sholat. Jangan bermalas-malasan sholat. Ya. Jadi yang diinginkan orang tua bukanlah kamu menjadi anak yang pinter, bukan. Tetapi menjadi anak yang rajin sholat, menjaga sholat. Itu utama. Ya. Kemudian harapannya dan doanya bisa menjadi hafid dan hafidho. Menjadi anak yang hafal Al-Quran. Ya. Coba anak yang pinter, anak yang tadi ya seperti Mursi tadi tak tak jelaskan, YouTuber ya duitnya banyak, belum tentu bisa hafal Al-Quran. Tetapi kalau hafal Al-Quran ya rajin sholat, hafal Al-Quran ya ada potensi yang besar untuk sekali lagi bisa kaya, bisa memiliki uang. Tapi belum tentu orang yang memiliki uang bisa menjadi hafidho. Makanya ini harus diarahkan ya, diarahkan. Jangan sampai anak-anakku semuanya salah arah, salah cita-cita. Jadi insya Allah ya tidak ada apa istilahnya ruginya ya kita rajin sholat, kita rajin membaca dan menghafal Al-Quran ya itu menjadi utama sehingga sekali lagi itu kalau anak-anakku bisa melaksanakan ya itu insya Allah keberkahan akan Allah berikan pada anak-anakku semua termasuk keluarga kita semua. Bagaimana cara meraih kompetensi harisun ala waktihi? Yang pertama, bangun pagi ya. Jangan sampai bermalas-malasan bangun siang. Kalau bangun pagi ya, syukur sebelum subuh bisa melaksanakan sholat qiyamul lail atau tahajud ya. Itu lebih baik dan jangan sampai sholat subuhnya ketinggalan. Ya. Nah ini bangun pagi, jangan sampai sekali lagi bangunnya kesiangan. Ini cara melatih memiliki kecakapan atau kompetensi harisun ala waktihi. Kemudian yang berikutnya tidak tidur setelah fajar ya. Jadi setelah sholat subuh itu jangan tidur ya. Ini cara harisun ala waktihi. Lah ngantuk Pak Mustafa gitu ya. Nah dilatih ya.
dilatih, diisi dengan baca zikir al-madsurat, ya, dengan tadarus Al-Qur'an, ya. Makanya di aktivitas harian itu ada kegiatan suruk, ya. Itu menjaga tidak tidur dari habis sholat jamaah di masjid, zikir, bisa baca Quran, berdoa, itu sampai waktu terbit matahari. Nah, insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan yang baik. Kita memiliki harisun ala waktihi. Ya, ini hal-hal yang manfaat. Kemudian membuat peran waktu agenda yang ditulis tadi misalnya ziyadahnya pengen nanti sampai Desember ya wisuda 1 tambahannya. Nah itu dibuat rencana mulai November ini ya tiap hari harus berapa baris ya. Kemudian komitmen dengan segala apa yang sudah direncanakan. Kemudian selalu mengisi waktu sesuai dengan misi kehidupan. Jangan disia-siakan tadi ya. Kemudian jika sudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas, buatlah pekerjaan atau tugas lain yang lebih produktif ya. Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu tadi ya. Kemudian mendahulukan sesuatu yang didahulukan atau fikih aulawiyatnya, fikih prioritasnya. Harus bisa memprioritaskan ya. Jangan sampai anak-anakku tidak bisa fikih prioritas, fikih aulawiyat ya. Ini penting. Nah, nanti akan kita ajarkan bagaimana anak-anakku itu ya punya kemampuan dalam fikih prioritas. Hal-hal yang sederhana aja, hal-hal yang sederhana. Misalnya bangun tidur ya. Bangun tidur prioritasnya, terus kemudian ke kamar kecil atau masih tetap tidur-tiduran. Kemudian ambil wudhu, kemudian sholat. Atau masih tetap tidur-tiduran di tempat tidur. Itu fikih auliyat ya. Artinya fikih prioritasnya. Oh, kalau memandang sholat itu lebih prioritas daripada tidur, ya as-sholatu khairum minan naum, makanya segera mengambil wudhu dan sholat. Nah, itu fikihnya. Nanti hal-hal yang lain juga. Apakah waktunya diisi untuk kegiatan apa browsing atau kegiatan melihat YouTube atau menambah hafalan. Nah, kalau tujuannya menambah hafalan, menjadi hafid dan hafidhah, nah berarti prioritasnya adalah digunakan waktunya untuk menambah hafalan. Nah, itu kemudian selalu konsisten dengan rencana dan jadwal ya. Sehingga sekali lagi tidak ada penumpukan ya. Jadi misalnya target seminggu itu 7 halaman. Ya. Kalau misalnya sehari 1 halaman, wah itu nanti berarti selama sebulan ya sudah selesai itu 1 juznya ya. Karena kalau bisa 20 hari kan sudah 20 halaman 1 juz. Nah nanti untuk memperkuat 10 harinya. Nanti sebulan bisa ziyadah 1 juz. Nah ini kalau punya komitmen yang kuat, insya Allah Allah memberikan jalan kemudahan. Nah ini contoh yaitu tadi ya aktivitas di pesantren. Ini kita beritahu insya Allah tadi kan sudah survei ya anak-anakku yang ke pesantren. Insya Allah mulai hari Selasa, Rabu, Kamis itu pesantren akan diplafon ya. Insya Allah akan diplafon sehingga nanti sesudah diplafon kasurnya sudah dibelikan itu. Nah itu nanti akhir November paling lambat awal Desember pesantren harus sudah masuk. Nah kita sudah membuat rencana pasti ya. Ini akan kita perbaiki tempat kamar mandinya ada yang belum punya apa tadi pintu, kemudian atasnya kita plafon mulai hari Selasa Rabu besok ya. Kemudian kasurnya sudah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ya itu yang pesantren sudah bisa masuk
ya. Ini tadi sudah kita siapkan tim infrastruktur, sudah melihat lokasi ya untuk bisa segera dikerjakan. Kalau sudah di plafon atasnya itu nanti insya Allah nggak kelihatan ya, atap-atapnya nggak kelihatan itu ya, nggak kelihatan sehingga nanti tidurnya santri itu bisa nyaman. Untuk yang putra itu di sana di dekat joglo, untuk putri nanti di lantai 2 ya, di lantai 2 sudah siap juga. Sudah siap. Kalau yang putri sudah siap. Kemungkinan nanti yang masuk lebih awal putri dulu. Nah, baru menyusul yang putra. Begitu rencananya. Nah, daily aktivitasnya, aktivitas hariannya di pesantren seperti ini ya. Kemudian ya, ini nanti menjadi program harian. Nah, bagaimana arahnya untuk bisa 1 juz ziyadah? Nah, kalau hanya 3 baris per hari, butuh waktu 100 hari. 3 bulan ini. Kalau hanya 3 baris. Kalau 5 baris per hari, butuh waktu 75 hari. Kalau hafal setengah halaman, setengah halaman itu sekitar 7 sampai 8 baris, itu selesai dalam waktu 53 hari. Kemudian kalau 1 halaman, nah ini bisa selesai sekitar 25 hari atau 1 bulan. Nah ini dimulai dari yang sederhana dulu. Ya, makanya anak-anakku diminta ziyadah minimal 3 baris per hari. Nah ini kalau bisa 3 bulan harusnya sudah wisuda nih ya. Nanti tolong ditertibkan lagi ya Ustadz Andrian, Ustazah Wening untuk program ziyadah ini. Kita akan lebih kelola dengan baik lagi untuk ziyadah ini sehingga nanti akhir Desember harapannya sudah ada yang diwisuda 1 juz ziyadahnya. Ya, tambahan hafalannya maksudnya. Ini sesuatu yang harus segera kita realisasikan dalam 1 semester. Karena jangan sampai 1 semester kita, anak-anakku semuanya, tidak ada ziyadah yang signifikan. Ya, itu minimalnya adalah 1 semester itu 1 juz. Ya. Tapi kalau nanti sudah masuk semester kedua, ya harapannya sudah bisa 2 juz. Ya, 2 juz itu setidaknya ya. Terus semakin nanti semesternya bertambah, kalau sudah menjadi kebiasaan yang per hari ini 3 baris, 5 baris, setengah halaman, nanti lama-kelamaan bisa 1 halaman per hari. Tapi untuk bisa 1 halaman per hari kan harus dimulai dari 3 baris per hari dulu istiqomah. Ya, kemudian 5 baris per hari secara istiqomah. Syukur bisa ditingkatkan setengah halaman per hari. Terus hafal 1 halaman per hari. Nanti anak-anakku diminta untuk berkomitmen per hari mau berapa baris? 3, 5, setengah halaman atau 1 halaman. Nah, ini nanti akan istilahnya sehingga hasilnya produktivitasnya, waktunya itu bisa beda-beda. Ya, itulah yang namanya berharganya waktu. Ya, waktunya sama diberikan 24 jam, tapi produktivitas muslim satu dengan muslim yang lain, anak satu dengan anak yang lainnya berbeda. Nah, harapannya anak-anakku semuanya bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki sehingga punya kecakapan ya, harisun ala waktihi. Saya kira demikian anak-anakku, ustadz-ustadzah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa yang sudah menyampaikan materi pembinaannya. Sungguh sangat memotivasi kita semua ya, baik anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Jangan lupa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.
Tadi ya ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, itu juga ada lagunya anak-anak ya, lagu nasyidnya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ya. Sehat sebelum sakit dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai kita lupa tentang 5 perkara itu karena biasanya kita menyesal ya kalau misalkan sakit baru baru ingat sehat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mustafa. Kemudian saya juga mengingatkan untuk anak-anak sekalian jangan lupa untuk tadi ya ziyadahnya, murojaahnya di apa ya, lebih rajin lagi ya setorannya kepada pembimbing masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan Pak Mus, ada pertanyaan atau tidak? Monggo dari anak-anak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada tambahan informasi atau mungkin dari Bu Wening? Oke, mungkin sedikit informasi Pak Andri. Yeah. Alhamdulillah ini sudah di akhir semester ya. Insya Allah nanti di awal Desember akan dilaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Nah, anak-anak semua bisa dipersiapkan untuk PAS dan juga target-target hafalan di akhir semester. Ya, semoga bisa dimanfaatkan waktunya, bisa lebih maksimal lagi untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Itu Pak Andri. Oh ya. Oke, seperti itu anak-anak ada informasi tentang PAS ya akan dilaksanakan di awal Desember ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Mungkin kalau nanti November akhir sudah masuk ke pesantren, berarti PAS-nya dilaksanakan di pesantren. Di pesantren. Ya. Oke, dari anak-anak ada pertanyaan terkait sekolah ataupun pesantren? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu penutup ya. Nanti buat anak-anak yang belum bergabung mungkin bisa lihat rekaman videonya akan saya upload di YouTube juga ya. Oke, anak-anak Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mari kita akhiri pembinaan dan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Saya sebagai host pada malam hari ini, mohon maaf yang setulus-tulusnya bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat, semangat belajar, semangat siaga. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.